Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan program bimbingan dan kerjasama dalam bimbingan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Intan Anissa, yang kedua ada Imas Aminda Maharani, yang ketiga ada Putri Febrianti, yang keempat ada Sabila Azahra, yang kelima ada Sekar Ayu Kedaton, dan yang terakhir ada Yuni Sulistiawati. Untuk materi yang akan kami sampaikan dalam pelaksanaan program bimbingan dan kerjasama dalam bimbingan, diantaranya adalah untuk yang pertama ada penyusunan program bimbingan, yang kedua menyusun program bimbingan, yang ketiga hal yang harus termuat dalam buku program bimbingan, yang keempat contoh format buku BK klasikal, yang kelima contoh format buku BK individu, yang keenam evaluasi program bimbingan, dan yang ketujuh, tujuan evaluasi. Yang kedelapan, aspek yang dinilai dalam program bimbingan. Yang kesembilan, teknik mengevaluasi program bimbingan. Yang kesepuluh, kerja sama bimbingan. Dan yang kesebelas, diagram Capati. 1. Penyusunan program bimbingan. Menurut pendapat Hodge dan Koster yang dikutip oleh Gibson dan Mitchell pada tahun 1981, program bimbingan dan konseling adalah suatu program yang memberikan layanan khusus yang dimaksudkan untuk membentuk individu dalam mengadakan penyesuaian diri. Program bimbingan itu menyangkut dua faktor, yaitu 1. Faktor pelaksana atau orang yang memberikan bimbingan, dan 2. Faktor-faktor yang berkaitan perlengkapan metode, bentuk layanan siswa-siswa, dan sebagainya yang mempunyai kaitan dengan kegiatan bimbingan. Adapun langkah-langkah penyusunan program bimbingan. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk oleh pemimpin sekolah. Yang ketiga, pembentuk panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan dan pembentukan panitia penyelenggara program. 4. Penyusun program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dirumuskan dan diinventarisasikan berbagai fasilitas yang ada. 5. Penyusunan program bimbingan dan konseling hendaknya merumuskan masalah-masalah yang dihadapi. 2. Menyusun program bimbingan. Yang pertama, program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua, program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga, program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat, program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Yang kelima, program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. 3. Hal yang termuat dalam buku program bimbingan, yaitu yang pertama, komponen layanan. Layanan BK pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 program layanan, yaitu komponen layanan dasar, layanan peminatan, layanan responsif, dan dukungan sistem. Yang kedua yaitu bidang layanan, yaitu memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga yaitu topik layanan, rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek pada bidang layanan. Yang keempat yaitu tujuan, terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum untuk membantu peserta didik mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai potensi dan kondisi awal dan latar belakang peserta didik dan tuntutan zaman. Yang kedua, tujuan khusus, terbagi menjadi pribadi dan sosial, contohnya komitmen mengamalkan nilai ketakwaan dan keimanan di setiap aspek kehidupan. Yang kedua yaitu belajar, contohnya motivasi tinggi untuk belajar sepanjang waktu. Yang terakhir, karir, contohnya pemahaman diri terkait dengan bidang dan jenis pekerjaan. Yang kelima yaitu
sasaran layanan bagi seluruh individu atau kelompok atau klasikal di lingkungan sekolah. Yang keenam, materi layanan, yaitu hasil asesmen sesuai kebutuhan siswa baik berupa layanan orientasi, informasi, dan penguasaan konten. Yang ketujuh, alokasi waktu. Tergantung layanan program, biasanya ditentukan dengan persetujuan sekolah. Contohnya 1 kali 45 menit. Yang kedelapan, metode atau teknik. Setiap bimbingan memiliki pelayanan berbeda bagi seluruh program individual atau kelompok atau klasikal atau kelas besar. Yang kesembilan, media atau alat. Menyesuaikan kebutuhan yang dimiliki di sekolah, baik fisik maupun elektronik, berupa audio, visual, dan audiovisual. Yang ke-10, pelaksanaan layanan. Sejalan dengan program pendidikan, fleksibel, berkesinambungan, dan ada program evaluasi. Terbagi menjadi tahap awal, tahap inti, tahap penutup, dan evaluasi. Yang keempat, contoh format BK praktikal. Dapat dilihat di situ terdapat komponen layanan, bidang layanan, topik atau tema layanan, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang selanjutnya yaitu terdapat 1. Tujuan layanan, yang kedua metode atau alat dan media, yang terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan layanan. Pada langkah-langkah kegiatan layanan terbagi menjadi tahap awal atau pendahuluan yang berisi salam dan menanyakan kabar ataupun ice breaking. Yang kedua, tahap inti, yaitu guru akan menjelaskan materi yang akan disampaikan, memberikan tugas dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu tahap penutup. Guru akan mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait materi layanan dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Yang terakhir, evaluasi, yaitu pada evaluasi kegiatan klasikal, guru akan mengajak siswa untuk merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya topik yang dibahas, dan cara penyampaian yang menarik. 5. Contoh format buku BK individu. Di dalam format buku BK individu itu terdapat yang paling atas logo, nama sekolah, dan alamat sekolah. Di bawahnya ditulis rencana pelaksanaan layanan konseling individual, diisi semester, ganjil atau genap, tahun pelajaran. Bawahnya 1. Nama konseli. Ditulis di inisial atau nama disamarkan. Kedua, kelas atau semester. Ketiga, hari, tanggal. Keempat, pertemuan kelima, waktu. Ditulis berapa menit waktu yang dipergunakan. 6. Tempat. Ditulis lokasi pelaksanaannya. 7. Gejala yang nampak atau keluhan. Ditulis gejala yang nampak atas dasar amatan, informasi, dan atau keluhan konseli atas dasar instrumen yang digunakan. Di pojok kanan bawah itu terdapat tanda tangan guru BK atau konselor. Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling individual, yaitu format kegiatan bimbingan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. Bimbingan individu dalam bidang ini, bimbingan individu dan konseling membantu peserta didik dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan pribadinya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sifat-sifat yang positif seperti mandiri, aktif, dan kreatif. 6. Evaluasi program bimbingan. Evaluasi bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil. Untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat, kita harus mengetahui tujuan yang akan dicapai serta dari mana evaluasi akan dimulai. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Aspek yang harus dievaluasi, aspek dari
Proses evaluasi kegiatan bimbingan konseling ada dua macam, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilihat dari segi bagaimana keefektifan proses, layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan penilaian hasil sendiri dilihat dari segi keefektifan hasil layanan bimbingan dan konseling. Tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling adalah upaya untuk menelaah program pelayanan bimbingan dan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan dan konseling di sekolah bersangkutan. Dengan demikian, tujuan evaluasi pelayanan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama yaitu membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi lebih efektif. 8. Aspek yang dinilai dalam program bimbingan. A. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. B. Keterlaksanaan program. C. Hambatan-hambatan yang dijumpai. D. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. E. Respons siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. F. Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan dan hasil belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupan di masyarakat. 9. Teknik mengevaluasi program bimbingan. Yang pertama ada teknik tes. Teknik tes adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek psikologis dan menafsirkannya dalam bentuk tingkah laku. Tes adalah cara atau yang dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes adalah teknik pengumpulan data tanpa menerapkan instrumen terstandarisasi atau yang tidak baku. Teknik yang sering digunakan dalam sebuah penilaian atau evaluasi meliputi yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, kuesioner, yang keempat, skala psikologis. 10. Kerjasama bimbingan. Menurut Yainuddin, kerjasama merupakan seseorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain atau sekelompok orang sehingga membentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan seluruh anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi adanya norma yang berlaku. Hubungan dan kerjasama antar profesi di sekolah dasar. Yang pertama ada peran kepala atau wakil kepala sekolah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peran strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua ada peran guru pembimbing. Menurut Wina Senjaya tahun 2006 menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing, dan untuk menjadi pembimbing yang baik harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Yang ke-11 ada diagram Capati. Komponen program BK dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pelayanan dasar, yang kedua pelayanan responsif, yang ketiga pelayanan perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem. Pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual dipengaruhi oleh perkembangan optimal peserta didik, sedangkan dukungan sistem dipengaruhi oleh pengembangan profesional, konsultasi, kolaborasi, dan kegiatan manajemen, dan menjadi perkembangan optimal peserta didik. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pelaksanaan program bimbingan dan kerjasama dalam bimbingan. Jika ada kesalahan kata dari kami dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.